اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وافترضت على عبادك فيه الصيام، ارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام، واغفر لي تلك الذنوب العظام، فإنه لا يغفرها غيرك يا علام يا رحمن. وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ajil farajahum warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Alhamdulillah, hadir kembali The Prophetic Wisdom edisi bulan suci Ramadan. Kali ini kita akan tuntaskan pembahasan yang tersisa terkait dengan Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nabi Ibrahim, bapak para nabi, ayahanda dua silsilah besar nabi-nabi kita sebut Ibrahimiyah. Ada agama-agama yang tumbuh kembang lahir dari tanah Palestina, dan ada agama yang kemudian lahir dan tumbuh kembang dari Jazirah Arabia, dari Mekah. Keduanya bertemu pada Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Pembahasan menggantung kita tentang kalimat Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ketika Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala dan menyisakan satu berhala besar yang pada leher berhala itu digantungkan kapak yang dengannya Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala itu. Dan ketika Nabi Ibrahim dipanggil di hadapan raja, Nabi Ibrahim menyampaikan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bal fa'alahu kabiruhum hadza. Pelakunya adalah yang besar ini. Pembahasan terkait dengan apakah Nabi Ibrahim alaihissalam berdusta. Mengapa ini menarik untuk kita bahas? Karena para nabi adalah teladan. Dan untuk membincangkan tentang ini, kaitannya kalau misalnya kita untuk mencapai satu tujuan, bolehkah kita berdusta? Dalam istilah manajemen sekarang itu ada kalimat misalnya the end justifies the means. Jadi tujuan itu membolehkan kita untuk menghalalkan segala cara. Yang penting tujuannya. Ini berbahaya karena dalam menegakkan yang kita sebut kemudian nilai-nilai agama, tapi kalau jalan kita untuk menegakkan nilai-nilai agama itu ternyata bertentangan dengan ajaran agama, kita jatuh kepada the end justifies the means tadi itu. Karena itu para nabi, Nabi Ibrahim alaihissalam ketika menyampaikan itu tentu tidak mungkin Nabi Ibrahim menggunakan bentuk dalam tanda petik politisasi kalimat seperti itu.
Yang kedua, bukankah perintah Al-Quran bahkan kepada kita semua, meskipun teladannya teramat utama adalah baginda Nabi SAW, khitab itu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ajaklah orang itu, dakwahilah orang itu, serulah manusia itu menuju jalan Tuhanmu itu bil hikmah, dengan hikmah, dengan cara-cara yang baik, dengan mau'izah hasanah, nasihat-nasihat yang indah. Jadi tidak bisa dengan menghalalkan segala cara. Apakah dusta masuk ke dalam hikmah? Tidak. Apakah berbohong masuk ke dalam mau'izah hasanah? Tidak ada satupun yang membenarkan itu. Jadi ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam menyampaikan bal fa'alahu kabirhum hadza, ini dakwah dan mesti disampaikan dengan sebaik-baik cara. Nah, untuk membahasnya ada satu bagian dalam pembahasan Imam Ghazali terkait dengan lisan, terkait dengan kalimat. Kadang-kadang kita, ini babnya disebut dengan bab tauriyah, yang sayangnya diterjemahkan mungkin agak kurang pas karena menyebutnya dengan misalnya yang kita pahami white lies atau mungkin dusta putih atau apa, mungkin bahasa Indonesia tidak punya padanan untuk itu. Tapi karena ada lies di situ, tetap saja ia disebut dusta. Yang dimaksud adalah kalimat yang ambigu, yang tidak mengatakan dusta, tapi juga tidak menyampaikan kebenaran dengan terang benderang. Kadang-kadang itu diperlukan sebagai jalan kita untuk menyampaikan sebaik-baik cara, termasuk untuk menyelamatkan jiwa dan menyelamatkan umat yang lebih besar. Contohnya, ini sekedar contoh. Yang dimaksud dengan tauriyah itu, kalau ada seseorang dikejar-kejar, entah karena apapun alasannya, tiba-tiba dia minta tolong kita masuk rumah kita. Rumah kita itu ada pintunya lah, ada tiang kiri dan tiang kanan. Lalu dia berlindung di rumah kita. Kemudian gerombolan orang yang mengejarnya ini datang dan melewati kita. Melewati saya misalnya. Orang itu saya sembunyikan di rumah saya. Ketika orang itu melewati saya, lalu ia bertanya, apakah saudara melihat orang dengan ciri-ciri seperti ini? Ketika orang itu masuk, saya berada pada tiang sebelah kiri. Dan ketika gerombolan yang mencarinya datang, saya berada pada tiang sebelah kanan. Lalu saya menyampaikan kalimat seperti ini, selama saya berdiri di sini, saya tidak melihat yang Bapak ceritakan itu. Kalimat itu, apakah saya berdusta? Karena saya berdiri, saya sudah pindah tempat berdiri. Tapi kalau dia tahu bab tauriyah ini, dia akan menyusul, kalau di tempat berdiri Bapak yang tadi bagaimana? Itu berarti dia sudah pernah nonton channel Ngopi TV ini. Nah, kalimat yang bersayap, kalimat yang ambigu, tidak berdusta. Jadi selama saya berdiri di sini dan dia sudah pindah tempat berdiri, walaupun hanya 1 atau 2 meter saja. Ini ilmu tersendiri, ini khusus. Jadi ya misalnya bisa dipelajari pada Afatul Lisan dari Imam Ghazali. Nah, demikian pula ini sependek pemahaman saya. Ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam menyampaikan bal fa'alahu kabiruhum hadza, Nabi Ibrahim tidak berdusta. Umumnya penafsiran kemudian menisbatkan Nabi Ibrahim menggiring opini agar orang mempercayai berhala besar itu yang melakukannya. Seakan-akan Nabi Ibrahim itu sekali tepuk 2 tangan. Sekali tepuk 2 nyamuk atau lalat, sekali tepuk 2 lalat yang kena, atau sekali dayung 230 terlampaui. Nah, itu cara yang baik, cara yang indah itu. Jadi ketika Nabi Ibrahim menyampaikan bal fa'alahu kabirum hadza, satu, memang menembak berhala besar itu dan
ia tidak mampu menolong, tidak mampu melindungi, tidak mampu berbuat apa-apa. Tapi di sisi yang lain, yang Nabi Ibrahim sampaikan dalam kalimat yang bersayap itu, bal fa'alahum kabiruhum hadza, juga bisa merujuk kepada dirinya sendiri. Nabi Ibrahim mengaku yang melakukannya yang besar ini. Siapa? Yang besar ini. Siapa? Nah, penafsiran hadirin memahaminya pada berhala. Nabi Ibrahim menyampaikan yang besar ini yang melakukannya. Ini yang melakukannya. Nabi Ibrahim dengan terang menyampaikan, Nabi Ibrahimlah yang menyampaikannya. Nabi Ibrahim tidak berdusta. Saya selalu ingat di antara nasihat ayah saya, semoga Allah telah menjankan usia beliau, adalah kita bertanggung jawab pada apa yang kita sampaikan. Tapi kita tidak bisa bertanggung jawab bagaimana orang menerima apa yang kita sampaikan itu. Bagaimana orang mempersepsi apa yang kita sampaikan itu. Nah, tingkatan berikutnya setelah tauriyah itu adalah memahami persepsi masyarakat itu. Demikian, mudah-mudahan sekali lagi kalau memang menyisakan banyak pertanyaan, itu tujuan dari channel kita ini, agar kita mengkaji lebih jauh lagi tentang kisah para nabi dalam kitab suci Al-Quran. Mohon maaf lahir dan batin, titip doa untuk semua kita di waktu-waktu yang penuh berkah ini, terutama agar Allah Ta'ala angkat ujian wabah ini dari umat manusia dalam sebaik jalan keluar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin walhamdulillahi rabbil alamin wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.